seberapa besar alasan seorang petugas harus menembak mati orang yang baru diduga ya melakukan tindak pidana korupsi dengan dalih melawan petugas atau akan melarikan diri. Statusnya sudah tersangka ya Pak Ramadan ya? Sebelum dilakukan penegakan hukum, Densus 88 telah melakukan gelar perkara, menetapkan saudara SU adalah tersangka. Kalau mengendarai mobil masih bisa ya, tapi kalau untuk melawan dan sebagainya seberapa sih kekuatannya? Dan tentu ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa perlakuan terhadap tersangka tindak pidana teroris itu memang berbeda. Karakter daripada tersangka atau pelaku tindak pidana terorisme itu nekat. Kejadiannya terjadi malam loh, Bung Arief. Coba bayangkan Anda malam hari dihentikan orang, walaupun dia pakai pakaian polisi, kita juga ragu. Iya. Nekat dalam melukai, bahkan nekat dalam membunuh orang, bahkan nekat untuk membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Meningkatnya kejahatan transnasional khususnya terorisme yang menjadi benalu bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terorisme telah menelan banyak korban tidak berdosa, termasuk anak balita, anak kita, bernama Intan di Samarinda. Terorisme juga telah memakan korban di insan-insan Polri, seperti kasus ledakan bom yang terjadi di Sarinah dan di Kampung Melayu. Penembakan Dr. Sunardi oleh Densus 88 belum lama ini tak dipungkiri menuai cukup banyak protes di publik. Banyak netizen yang geram kepada pihak berwajib dan menuntut keadilan atas penembakan mati tersebut. Namun, terbaru pihak kepolisian membela diri dan mengatakan bahwasanya hal itu sudah sesuai dengan prosedur. Terlebih, katanya Dr. Sunardi bukanlah terduga teroris, melainkan memang tersangka tindak pidana teroris. Adapun hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramdan dalam konferensi pers yang diselenggarakan Jumat kemarin. S adalah tersangka tindak pidana terorisme, bukan terduga, tegasnya. Dikutip dalam Terkini ID dari Warta Ekonomi pada Sabtu 12 Maret 2022. Ia juga menjelaskan sosok Dr. Sunardi, terlebih soal peran serta jabatan, mengerikannya yang ternyata adalah penanggung jawab organisasi, yaitu Organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Sebagai informasi, organisasi itu dicap organisasi terlarang yang terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah atau JI. Tugas HASI adalah merekrut, menandai dan memfasilitasi perjalanan pengikut FTS atau Foreign Terrorist Fighter ke Suriah. Selain HASI, Dr. Sunardi selama ini juga disebut aktif dan menempati posisi penting di JI dan HASI. Yang bersangkutan itu adalah anggota JI tercatat sejak tahun 2009. Sejak tahun 2010 yang bersangkutan sebagai pemimpin atau ketua atau penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia HASI. Berbagai jabatan yang pernah dan masih diembannya adalah anggota JI. Pernah menjabat sebagai Amir Khidmat, Deputi Dakwah dan Informasi, Penasihat Amir JI, dan penanggung jawab HASI. Terkait dengan upaya penangkapan yang menyebabkan meninggalnya Dr. Sunardi, Brigjen Pol Ahmad menyatakan tindakan yang diambil oleh petugas Densus 88 sudah sesuai dengan prosedur. Tersangka juga ternyata telah menabrak kendaraan roda 4 dan 2 milik masyarakat yang sedang melintas. 2 anggota terluka karena tersenggol dan jatuh. Kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Pungkas Brigjen Pol Ahmad. Seorang advokat, Ahmad Hosinuddin, mengutuk keras tindakan Densus 88 dalam penangkapan terhadap terduga teroris Dr. Sunardi. Pasalnya, cara penangkapan Dr. Sunardi dinilai sangat tidak manusiawi, sebab dilakukan di tengah perjalanan pulang dari praktik di klinik Ponpes Ulul Albab Purwokerto menuju ke rumahnya di Kelurahan Gayam, Sukoharjo pada Rabu 9 Maret 2022 sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Sekarang begini pertanyaannya,
Kalau dalam penangkapan tadi Dr. Sunardi lari, tidak ditembak, apakah Densus akan kehilangan Dr. Sunardi? Enggak. Dia bisa didatangi di rumahnya. Kalau di rumahnya tidak ada, dia bisa ditetapkan DPO atau daftar pencarian orang, ujar Ahmad sebagaimana video yang diunggah melalui YouTube pribadinya. Selain itu, ia juga menuntut kejelasan kepada Densus 88 atas bukti awal yang digunakan untuk menangkap Dr. Sunardi. Kalau hanya berdasarkan pada dugaan dengan narasi kaitan, katanya, maka semua juga memiliki kaitan, termasuk kaitan Presiden Jokowi terhadap Farid Ahmad Ogbah. Apa sih salahnya si Dr. Sunardi? Oke Presiden, apa kejahatan apa yang beliau lakukan? Kalau cuma terkait, buktinya Presiden Jokowi juga terkait dengan Ustadz Farid Ahmad Ogbah, tuturnya. Ahmad menegaskan karena Presiden Jokowi juga terkait dengan Farid Ogbah yang pernah ia undang ke istana, maka sudah selayaknya Jokowi juga ditangkap. Kalau narasinya terkait, berarti saudara Jokowi juga harus ditangkap karena terkait dengan Farid Ahmad Ogbah. Dan Farid Ahmad Ogbah terkait dengan terorisme, berarti saudara Jokowi juga bisa ditangkap dengan tuduhan tindak pidana terorisme, tegas Ahmad. Yang pertama adalah tentang kondisi Dr. Sunardi. Tadi saya baru cek ya, sejumlah netizen itu menyampaikan bahwa Dr. Sunardi ini sudah lama kena stroke ya, bahkan menurut ya Sulasmi itu kalau ke masjid pun harus dibantu tongkat gitu ya. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka. Karena ini kan versi sepihak dan tidak ada versi pembanding. Ini kasus ini hampir mirip kasus 6 Laskar yang semua cerita itu hanya dari kepolisian kita tahu. Dia itu bawa mobil dokter kaki itu sama batong kan. Kebetulan bareng gitu beliaunya ke mobil, saya sudah kesini tidak bisa langsung melihat beliaunya naik, tapi bisa sendirian banyak pakai sopir. Beliau pernah datang ke Laskar. Dianggap selawatan bid'ah. Ya, bid'ah. Jadi apa ya, kami dikatakan bahwa itu aliran sesat. Awalnya mereka disuruh Pak Dokter ya, semua disuruh untuk intimidasi jenengan. Ya. Jadi intinya bahwa kami disuruh keluar dari situ. Hanya berada pada garis, kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta Polri menindak tegas segala bentuk tindak pidana terorisme. Menurut Presiden, kejahatan terorisme selama ini telah menyebabkan hilangnya nyawa korban tak berdosa, baik warga sipil maupun anggota kepolisian. Terorisme juga mengancam persatuan bangsa.